Nampaknya angin gencatan senjata Israel Hamas berembus kian kencang. Langkah itu segera disepakati sesudah perundingan maraton 8 jam di Doha, Qatar pada Rabu 15 Januari 2025. Mesir menyatakan kesepakatan akan dicapai dalam beberapa jam ke depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari menyebut Hamas dan Israel sudah menerima rincian gencatan senjata dan pembahasan sedang berlangsung. Hamas mengatakan perundingan kali ini sudah mencapai tahapan akhir dan diharapkan tercapai kesepakatan. Seorang pejabat Israel yang terlibat perundingan mengatakan negosiasi termasuk fase kritis dan mendekati kesepakatan. Adapun Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar Selasa juga mengomentari rencana gencatan senjata. I believe that if we will achieve this hostage deal, we will have a majority in the government that will support the agreement. So this is the simple answer. I know there is a true willingness from our side to reach an agreement. I know the political system in Israel. I know there is a majority in the government that support the agreement, and I hope we will reach the agreement. We are negotiating a gradual deal. The first step will be implemented during 42 days. And during those 42 days, if a deal will be achieved, we will start to negotiate a little bit more than 2 weeks after the beginning on the second phase, which will be, of course, more complicated. Jika nanti benar ada gencatan senjata Gaza, bagaimana langkah realisasi dan tahapannya? Gencatan senjata pada tahap pertama akan dimulai dengan pembebasan sandera perempuan dan anak-anak. Seorang pejabat Israel mengatakan pada tahap pertama, 33 sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan, termasuk 5 prajurit perempuan dan pria berusia di atas 50 tahun. Di antara mereka termasuk sandera yang sakit dan terluka. Mereka akan ditukar 50 tahanan Palestina dari penjara Israel, termasuk 30 pejuang Palestina yang dijatuhi penjara seumur hidup. Sementara itu, dalam tahap pertama yang berlangsung 42 hari, Israel akan menarik mundur pasukan militer atau Zahal. Warga Palestina diizinkan kembali ke sisa-sisa permukiman mereka di utara jalur Gaza. Bersama dengan proses itu, 600 truk bantuan kemanusiaan setiap hari diizinkan masuk ke jalur Gaza. Dalam gencatan senjata tahap 1, Israel akan menguasai koridor Philadelphia, yakni garis perbatasan Gaza-Mesir. Selanjutnya, tahap 2, Hamas akan membebaskan sandera tersisa termasuk para prajurit pria Zahal untuk ditukar tahanan Palestina dari Israel. Tahap ini juga akan diikuti dengan penarikan seluruh serdadu Zahal dari Gaza. Dalam tahap 3 gencatan senjata, sisa jenazah sandera akan dipulangkan dengan kompensasi pembangunan kembali Gaza dalam 3 hingga 5 tahun di bawah pengawasan internasional. Adapun para perunding dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat memberikan jaminan verbal kepada Hamas bahwa perundingan akan berlanjut untuk mencapai gencatan senjata tahap 2 dan tahap ketiga sebelum berakhir pelaksanaan gencatan senjata tahap 1. Bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah kali ini gencatan senjata Gaza di antara Israel Hamas akan benar-benar terjadi? Atau jangan-jangan harapan palsu yang lagi-lagi menguap seperti sebelumnya?